Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di BRV Bang Roni Vlog. Jadi mungkin video kali ini akan beda sama video-video yang sebelumnya. Kalau biasanya aku sering upload atau sharing ke kalian itu cuman tentang sekitar daily vlog ataupun mungkin kuliner, juga masak-masak. Mungkin kali ini vlog kali ini akan sedikit informatif. Aku dan temenku nanti, aku bakalan ditemenin juga sama temenku juga. Kalian bisa kepoin nanti Instagramnya di sana. Jadi ini aku menanggapi tentang video atau komen-komen teman-teman yang tentang videoku yang tentang AFSEC yang ini. AFSEC itu apa? AFSEC itu kepanjangan dari Aviation Security. Oke, ini dia, please welcome Rosa. Hai. Tos dulu dong, apa kabar? Oke, baik-baik. Silakan kenalin dirimu ke khalayak. Perkenalkan, nama saya Rosa. Panggilannya? Miring-miring. Panggilannya Rosa juga sih. Oke. Umurnya Rosa berapa sekarang? Umur kayaknya nggak usah disebutin deh mas. Nggak usah disebutin ya. Nggak usah Kenapa? disebutin, Terlalu karena muda apa? Memang biar udah? yang lainnya penasaran juga. Asik gitu. Biar menilai sendiri Instagramnya apa? Instagramnya? aja. Rosa Septian double M. Oke, nanti di sini di mana sini nanti bakalan aku cantumin. Aku manggilnya gimana nih? Ini Manggilnya biasanya apa? Rosa aja. Panggilnya Rosa. Oke. Sa, ini aku jadi kemarin kan aku panggil Sa aja. Sa. Biar gampangnya. Oke, ini kan kemarin aku bikin video, bikin vlog itu tentang sebenarnya iseng sih aku bikin vlog itu. Intinya di vlog itu tuh aku kayak apa ya namanya ya, pokoknya di saat bikin video tentang dunia penerbangan, khususnya aku nyenggol dikit ke aviation security. Nah kebetulan di sana itu ada beberapa komen teman-teman juga yang langsung komen di video itu, dan juga ada yang inbox aku di Instagram. Aku nggak berani jawab karena aku nanti takutnya salah, aku nanti takutnya malah menjerumuskan teman-teman semua yang pengen jadi AFSEC. Jadi makanya aku di sini ngundang kamu di sini untuk jelasin ke teman-teman semua yang pengen jadi aviation security tentunya gitu. Oke, jadi basa-basi dulu lah gitu. Kok bisa sih kamu ceritanya dulu tuh? Kok bisa jadi AFSEC tuh gimana? Emang cita-cita? Ada yang ngajak atau gimana? Sebenarnya sih nggak cita-cita gitu sih kan. Sebenarnya AFSEC sendiri tuh buat aku tuh asing juga gitu kan. Emang dulu dasarnya lulusannya apa? Lulusan teknik informatika. Teknik informatika itu maksudnya tuh sederajatnya SMA ataupun ada di klat lain di 3 atau apa? Itu kuliah sih. Oh, kuliah. Kuliah. Oke. Terus Di tengah-tengah perkuliahan ini aku tuh merasa jenuh ya, tahu sendiri kan. Apalagi aku kalau di bidang akademik tuh nggak terlalu yang menonjol banget kan. Terus di titik jenuh ini ya pengen kerja aja. Tiba-tiba aku diajak kelas sama temen aku, coba deh daftar AFSEC di bandara gitu kan. Tapi sebenarnya sebelum itu tahu nggak sih AFSEC itu sebenarnya apa, itu tahu nggak? Sebenarnya cuma tahu aja sih, tahu karena kan memang dari kecil kan aku juga bergelut di bandara juga. Sebenarnya cuma sekedar tahu aja sih, cuman nggak terlalu yang dalam banget tahu AFSEC itu apa kayak gitu loh. Terus Tiba-tiba diajakin. Ya sebenarnya sih kayak coba-coba iseng-iseng berhadiah gitu loh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa keterima, bisa masuk jadi aviation security. Dan ternyata setelah didalami, setelah bekerja kurang lebih 2 tahun ini, dan ya udah, enjoy gitu. Asli mana sih, Sa? Kalau aku asli Jakarta, aku lahir di Jakarta, tapi besar di Bali. Oh, Jakarta besarnya di Bali. Oh gitu. Terus apa namanya? Lu mulai kerja sebagai AFSEC tahun berapa kemarin? Tahun berapa? 2016. 2016. Sekarang udah 2019 awal. Berarti udah mau berapa tahun nih? 2 tahun. 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Betah nggak di sini? Betah banget. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang umum ini bagi teman-teman. Kan kebanyakan juga ada yang tanya, "Bang, kapan panggil?" Banyaknya yang manggil aku Bang katanya. Bang juga ya berarti, Bang Roni ya. Bukan Bang Titil. Bang, itu maksudnya ada yang tanya, sekolah ini tuh bagus nggak sih Bang, atau sekolah AFSEC mana sih Bang yang sebenarnya ngejamin, bahkan ada yang bilang itu, bahkan ada beberapa sekolah swasta AFSEC juga itu bahkan ada yang bilang kalau setelah dia lulus dari diklatnya ini dia bakalan dipekerjakan. Betul nggak ini? So aku bilang swasta ya. Aku bilang swasta karena aku tahu sendiri, bahkan sebenarnya Angkasa Pura sendiri itu punya maksudnya punya sekolah sendiri nggak?
Kalau untuk Angkasa Pura sendiri pun ini juga kerjasama juga kok sama sekolah-sekolah AFSEK di luar sana. Jadi nggak ada yang khusus untuk Angkasa Pura harus sekolah di sini tuh enggak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak, maksudnya yang gini yang jadi pertanyaan teman-teman tuh kan kebanyakan tanya, "Bang, sekolah ini tuh beneran bagus nggak sih, Bang? Apa emang apa bener jadi setelah sekolah di sini dia bakalan pasti keterima di sini?" Kalau sebenarnya pasti atau enggaknya tuh juga nggak bisa dipastikan 100% karena kan di sini kan namanya sekolah swasta kan. Dan AFSEK sendiri tuh nggak hanya Angkasa Pura kan, Gapura sendiri juga punya AFSEK, maksudnya airline sendiri juga punya AFSEK. Jadi itu Iya. kalau misalkan nggak masuk Angkasa Pura, nanti pasti dia bakal kayak diarahkan ke AFSEK Airlines juga. Iya, Kayak jadi gitu. kalau asal teman-teman tahu juga, jadi untuk AFSEK sendiri itu ada banyak jenisnya, betul nggak? Oh, banyak. Ada AFSEK Airport, contohnya kayak si Marosa ini. Ada juga AFSEK Airlines, Airlines. contohnya ada AFSEK dari Garuda, ada misal dari AirAsia, macam-macam. Macam-macam. Kemudian ada AFSEK apa lagi, banyak lah. Itu Dan yang tugasnya sih sebenarnya sama aja. Tugasnya sama. aja. Secara menyeluruh itu sebenarnya tugasnya sama, cuman tuh sekolahnya tuh mata pelajarannya tuh sama, cuman nanti tuh ya tergantung job disk-nya sih. oh gitu. Termasuk. Oke. Terus nanti ini misalkan nih, kalau ada temen-temen nih kebanyakan yang tanya, "Bang, gimana sih caranya ngelamar AFSEK di Angkasa Pura?" Caranya gimana? Menurut yang udah kamu jalanin lah sampai step ini. Kalau untuk pembukaan sih kemarin ada pembukaan untuk Itu Angkasa Pura satunya. diceknya di website. Dicek di website Di websitenya Angkasa Pura. resminya ya, soalnya di sini juga sering banget ada yang namanya penipuan. Jadi kayak tiba-tiba dihubungin kamu keterima kerja dan bla 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 kayak gitu. Itu harus ada hati-hati juga juga. ya, gitu. Hati-hati karena banyak banget yang namanya penipuan. Jadi cek di web resminya, dan itu tuh pasti nanti bakal langsung di-share gitu loh, go public gitu loh, kayak misalkan ada biasanya yang umum ya, yang penerimaan umumnya itu di-share go public, dan ya ada syarat-syaratnya di situ udah tertera jelas banget. Kalau Harus syarat-syaratnya dulu kamu apa? 2016 ya? Berapa? 2016. 2016 dulu syaratnya apa? Sama aja sih sebenarnya. Heeh. Kayak sekarang tuh kurang lebih ya, mungkin kayak sekarang harus D3 sih minimal. Sekarang harus D3. Sekarang minimal harus Tapi D3. waktu 2016 dulu SMA masih bisa. SMA masih bisa gitu. Jadi D3 ini kalau yang minimal- umum tuh kayak yang gitu, minimal D3, terus dia kayak kita nerima kerja biasa sih. oh gitu. Oke. Cuman jadi, kayak bagusnya di Angkasa Pura ini dia kayak keterima dulu baru kita disekolahin. oh gitu. Gitu. Oh, jadi emang sebelum kita masuk di AFSEK Angkasa Pura, itu emang kita harus udah punya basic kan? Belum. Atau gimana? Atau Belum. memang yang orang awam terus tiba-tiba pengen jadi AFSEK, ngelamar di Angkasa Pura, keterima. Kayak gitu kan? Terima. Jadi intinya kita nggak harus punya basic AFSEK dulu, bener toh? Benar. Nah, toh nanti kalau ketika kita ngelamar di Angkasa Pura misalkan di AFSEK, Angkasa Pura bakal nyokolain kita, betul? Bener. Nah, mereka akan kasih kita diklat kurang Diklat lebih berapa bulan tuh? Diklatnya sih kurang lebih sebulan atau sampai 2 bulan gitu. Cuman kalau misalkan dari teman-teman misalkan coba masuk ke Angkasa Pura dan dia sudah basic, misalkan sudah punya basic AFSEK, itu lebih didahulukan gitu. Oh, loh. lebih diprioritaskan. Diprioritaskan. Oke. Karena yang aku tahu sendiri, kalau teman-teman yang mungkin udah pernah sekolah di AFSEK, dia kayak mau punya sertifikat lah kayaknya gitu ya, license. Nah, itu yang jadi prioritasnya. Prioritas. Jadi kayak misalkan teman-teman yang udah terlanjur sekolah dan license ini kan 2 tahun sekali kan, udah ada kadaluarsanya. Udah terlanjur sekolah, jangan berkecil hati. Coba-coba aja, daftar-daftar aja, ada pembukaan AFSEK apapun itu. Dicoba Coba aja. Oke. Karena kan eman gitu loh, kalian udah sekolah mahal-mahal. Iya. 2 tahun doang lagi. Sekarang tuh bahkan banyak teman-teman yang tanya kayak gitu tadi, "Bang, beneran nggak sih itu setelah sekolah di sini kita diterima?" Sebenarnya itu kalau dibilang dijamin 100% lulus terus bekerja tuh nggak kayak gitu tadi. Kita harus melalui proses ngelamar dulu, ya kan? Verifikasi dokumen dulu. Kita harus bersaing dulu sama kandidat-kandidat yang lain. Paling enggak itu kalau dari lembaga sekolahnya itu dia kayak ngasih link gitu loh. Iya. Misalkan ini di sini ada lagi pembukaan. Nah, itu nilai plusnya Sini kalau ada kalian pembukaan, kayak gitu. itu nilai plusnya kalau kalian masuk di AFSEK. Tapi ya itu tadi, kalau misal kita nggak masuk di kriteria, kita nggak sesuai kriteria, ya
ya kita jatuh gitu. Oh ya, itu ada satu lagi tuh yang kriteria tadi Bang Roni bilang. Oke. Berat badan, tinggi badan itu harus proporsional. Kalau cowok berapa cowok? Kalau cowok minimalnya 170, kalau cewek sekarang tuh 160 sampai 165. Berat badan proporsional. Proporsional. Terus untuk ini bahasa Inggris harus nggak? Bahasa Inggris sih Kalau menurut kalau zaman sekarang sih kayaknya sih harus semua emang itu. aktif iya. ya. Maksudnya kayak apalagi kita di dunia penerbangan, kita nggak cuman nge-handle orang lokal doang, bahkan kita juga sometimes ada orang asing juga gitu. Iya kan ya, paling nggak kan kita kan di bidang pelayanan ya Bang ya. Oke. Di paling nggak kalau misalkan ada bule nanya kan kita nggak malu-maluin cuman AL gitu loh. Nah gitu. Oke, mau mungkin bisa share pengalaman Mbak Rosa ke teman-teman waktu ngelamar dulu lah. Waktu ngelamar dulu prosesnya, maksudnya dari awalnya itu gimana, terus mungkin ada pengalaman yang enaknya apa, nggak enaknya kayak gimana. Silakan Anda curhat di sini biar teman-teman lainnya tuh tahu gitu. Oke, jadi tuh ya kita daftar terus kita keterima itu nggak langsung prosesnya besok jadi gitu, enggak Bang Roni. Jadi tuh ada prosesnya banget, dan itu yang menurut aku tuh sometimes tuh kayak iya nggak sih kayak berarti gitu. Pertama kita nge-apply lewat email kan ya? Lewat email. Itu harus nunggu berapa dulu? Maksudnya harus nunggu berapa? Jangka waktu berapa minggu, berapa bulan? 1 bulan sampai kita dihubungin lagi, kayak misalkan kamu lolos administrasi. Ini baru tes dulu. awal dulu administrasi. Kita dalam bentuk SMS, kita lolos administrasi, kita dihubungin, terus kita dipanggil ke kantor. Ya untuk kayak ngurus berkas-berkas yang diperlukan itu, kayak misalkan ijazah, terus akte kelahiran, KK dan lain sebagainya, yang SKCK, dan itu yang udah umum banget buat melamar pekerjaan. Setelah itu ada tes akademis. Belum. Terus seandainya kita lolos tes administrasi, kita bakal dihubungin lagi, dan itu jangka waktunya tuh sekitar kurang lebih seminggu. Lebih seminggu, jadi kita nunggu SMS lagi, kayak misalkan apakah lolos administrasi. Kalau misalkan lolos administrasi, kita akan masuk tahap berikutnya, yaitu tes Samapta. Tes Samapta tuh kayak gimana maksudnya? Karena kita di sini basicnya Angkasa Pura ini angkatan laut ya. Jadi tuh kita tesnya itu, tes Samaptanya tuh ya kayak lari, push up, terus sit up. Ya semi militer lah. Semi militer dan tes fisik lah intinya. Oke, itu jadi kamu dulu ngelamarnya di websitenya Angkasa Pura. Kamu tesnya dulu di mana? Di Surabaya kah? Di Bali kah? Di Surabaya. Jadi kalau tes itu, maksudnya kita harus tes di mana? Itu yang menentukan tuh siapa? Ya dari. Misal orang Jakarta, dia nge-apply di websitenya Angkasa Pura. Kemudian dia dipanggil kan? Yang dipanggil tes. Itu yang nentuin kita tesnya di mana tuh siapa? Ya dari kantor lah. Dari Angkasa Pura lah berarti. Dari Angkasa Pura. Nah kayak kemarin tahun lalu ada pembukaan di Jogja, jadi kita harus ke Jogja. Oh gitu. Kalau yang kemarin ini di sini sama di Makassar. Jadi kayak dibagi dua gitu loh. Oh. Kayak mungkin orang yang domisilinya di Makassar dan sekitarnya itu mungkin apply-nya ke Makassar, yang Jakarta ke Jakarta. Oh kayak gitu. Pernah ngalamin hal buruk nggak? Maksudnya hal yang nggak enak nggak selama jadi AFSEC ini? Misal dimarahin. Ya dimarahin itu pasti ya. Pasti. Karena kan apalagi kita di bandara ini kan nggak semuanya orang patuh sama peraturan kan. Betul. Kadang apa yang menurut kita baik dan kayak misalkan emang itu dilarang dan menurut mereka enggak kan, jadi kan cekcok itu udah pasti lah. Oke. Terus pengalaman yang nggak terlupakan apa? Yang paling nggak terlupakan selama jadi AFSEC? Apa ya? Ketemu pacar kah? Dapat kenalan kah? Dapat jodoh kah? Atau apa? Ya dapat jodoh bisa dapat jodoh. Terus apa lagi ya, banyak lah teman-teman, jadi kayak kerjanya tuh nggak sepaneng harus monoton gitu loh. Jadi kayak bisa ketemu sama Bang Roni yang dari Airlines gitu kan. Jadi bisa ada di sini gitu. Banyak relasi kok. Bener, terus kayak kenal sama banyak orang lah. Tuh, terus ketemu dengan penumpang yang bermacam-macam tuh jadi bikin kita ketemu artis loh. Iya, kadang kan. Nah. Tapi kadang aku nggak kenal itu artis siapa sih Bang Roni. Itu ya. Mungkin kamu jarang lihat TV sih. Jarang lihat TV, benar. Dia malam siap.
mantap. Tadi tuh belum selesai loh aku ngejelasin. Oh iya, silakan. Silakan, sorry kepotong, silakan. Jadi habis samapta nanti kita bakal nunggu lagi Bang Roni lolos atau enggaknya. Kurang lebih semingguan kita nunggu. Baru kalau misalkan lolos dapat SMS, kita Tes lagi. tes psikotes. Oke. Jadi pertama bahasa Inggris dulu, bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris. Terus lolos bahasa Inggris, nunggu lagi, kita dihubungin lagi untuk psikotes. Berarti berapa tahap tadi? Pertama administrasi, samapta, kedua samapta, bahasa ketiga Inggris, bahasa Inggris, keempat psikotes, kelima kesehatan. Berarti 5 step. Ya, 5 step. Oke, 5 step. Tuh. Pesannya buat teman-teman yang pengen jadi AFSEC itu harus gimana? Oh ya, Silakan. itu tadi sih Bang Roni kan di sini kan juga banyak kan kayak kita nerima OJT dari sekolah-sekolah AFSEC gitu kan. OJT itu kalau yang nggak tahu OJT itu on the job training. Nah gitu, biasanya anak-anak atau orang-orang yang selesai pendidikan di kelas, mereka praktek di lapangan, namanya OJT. Gimana? Itu tuh banyak banget anak-anak yang kecil-kecil ya, maksudnya dia tuh tinggi badannya sama berat badannya itu dia tuh nggak proporsional. Untuk kualifikasi masuk AFSEC tuh sebenarnya mereka tuh nggak masuk gitu loh. Kayak misalkan mungkin tingginya cuma 150 atau 155. Nah, itulah terkadang yang bikin aku tuh kayak bukan cuma di AFSEC aja, bahkan di yang jurusan umum ya. Sebenarnya kalau dia dilihat kita lihat dari fisiknya aja, tingginya dia udah nggak masuk kriteria. Beratnya mungkin dia terlalu kurus, terlalu berat. Sebenarnya dia secara fisik nggak masuk kriteria, tapi aku nggak tahu kenapa dia bisa lolos dan bisa masuk ke kelas ke sekolah itu. Kan nanti endingnya setelah dia bayar mahal dan harapannya itu dia pengen dapat kerja, tapi nanti endingnya dia nggak dapat kerja. Itu yang bikin aku kasihan. Kadang dan aku juga kasihan gitu. itu udah terjadi di tempat aku kerja juga, mungkin di tempat Mbak Rosa juga ada. Ya sih, sering kayak nemuin gitu sih, kayak misalkan siswa OJT yang mereka udah berharap banget, tapi ternyata tuh dari kualifikasi tinggi badan aja dia tuh sebenarnya udah nggak bakal keterima gitu. Jadi kayak teman-teman tuh harus lebih gimana ya, janganlah cuman ikut tren gitu loh, kayak teman-temannya teman-teman yang sekolah di sini, kalian ikut sekolah ke sini gitu. Coba cari yang passionnya aja sih. Sebenarnya kita sendiri juga harus sadar gitu loh, maksudnya ini bukan underestimate, bukan meremehkan gimana. Kita harus sadar, kita harus tahu diri kita sendiri. Maksudnya dengan dijelaskan misal kriteria tinggi badan 170, berat badannya harus proporsional misal 65. Sedangkan kita itu misal tinggi cuman kalau cowok ya misal 155, berat badan over, tapi tetap aja maksa untuk masuk jadi seperti yang diinginkan, dan nanti endingnya kan nggak sesuai yang diharapkan. Itu bakalan sakit banget loh. Tapi ntar jawabannya gimana Bang? Gimana? Gue sih cuma mau cari waktu aja sih, mesti ngabisin waktu buang-buang. Nah kalau itu angkat tangan aku udah angkat tangan, nggak tahu. Pokoknya pesan dari kita ya itulah, kita harus tahu kemampuan kita jangan terlalu maksain. Benar. Ya namanya rezeki, jodoh udah ada yang ngatur. Itu kita boleh berusaha gitu. Tapi kalau kita berusaha semaksimal apapun, kalau belum rezekinya kita, ya kita nggak akan dapet. Ya, sip, betul. Udah segitu aja. Oke, mungkin gitu aja sharing saya sama Mbak Rosa. Jadi nanti bagi kalian yang belum jelas, pengen tanya, jangan tanya ke saya. Silakan kalian DM ke Instagramnya Mbak Rosa, ada di deskripsi. Bakalan saya cantumin. Jadi siap-siap, kamu bakalan dapat DM dari teman-teman yang bakalan nanti tanya ke kamu. Gitu. Oke. Jadi aku minta maaf buat teman-teman semua yang aku nggak sempet ngebales DM kalian, nggak sempet ngebales komentar kalian, karena bukannya Bang Roni sombong, bukan. Tapi Bang Roni tuh aku takut salah, takut nggak bener, dan nantinya apa yang aku sampaikan itu malah menjerumuskan kalian ke hal yang nggak bener gitu. Nah kalau seperti ini kita sharing langsung ke Mbak Rosa seperti ini kan enak, karena Mbak Rosa sendiri adalah AFSEC juga. Jadi Mbak Rosa juga dia udah tahu
step-stepnya kayak Kalau gimana. dari Angkasa Pura sendiri sih AppSec-nya tuh udah berubah jadi Airport Security. Airport Security. Sebutannya Airport Security. Oke. Angkasa Pura 1 ya. Angkasa Pura 1. Pura 1 atau Angkasa Pura Support itu udah berubah jadi Airport Security. Seragamnya juga ganti Iya, toh. ini udah ganti Kalau seragam yang baru. dulu biru laut toh kalau nggak biru salah. laut, terus kita Biru pakai laut. mat gitu kan. Terus sekarang lebih elegan yang gini loh. Lebih cocok. Tapi tetap sekolahnya sekolah AppSec. Cuman sebutannya aja yang berubah jadi Airport Security. Mana nih? Nih, surat nggak kelihatan nih. Jadi di sini aku nggak akan bahas gaji karena itu rahasia perusahaan. Aku juga Sip. tahu itu adalah rahasia perusahaan masing-masing dan juga privasi. Oke, Rosa, terima kasih sudah kasih pencerahan, sudah mampir ke vlognya Bang Roni. Oke. Semoga sukses buat Mbak Rosa. Sukses Udah juga dapet buat jodoh belum? Udah. Udah. Oh, udah. Jadi Mau nambah lagi boleh? aduh. Oke, jadi gitu teman-teman, semoga vlog dari saya dan juga penjelasan dari Mbak Rosa bisa bermanfaat bagi kalian semua yang pengen jadi AppSec ya. Jangan tanya ke saya, langsung tanya ke Mbak Rosa aja. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian yang mungkin juga pengen jadi AppSec. Ya gitu. Akhir kata dari saya dan Mbak Rosa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.